wabarakatuh. Kita lagi berada di kota Bogor. Nah rencananya, biarkan dilewat dulu. Rencananya saya akan bertemu dengan teman-teman saya. Siapakah dia? Nanti akan saya kenalin. Jadi keep watching. Saya udah nyampe di tempatnya teman kita dan dia udah ada di situ tuh ya. Siapa sih? Yaudah ya, langsung aja nih, capek perjalanan jauh, butuh air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ya Allah, janjiannya lumayan ya. Alhamdulillah ya. Setelah mendaki gunung Melewati lembah. tapi alhamdulillah ya akhirnya kita bisa diketemukan di cuaca yang cukup mendung lah ya. Tadi perjalanan sempat hujan gitu. Terus gimana? Perjalanan aman tapi ya? Alhamdulillah lancar sih, nggak macet gitu. Nah kita ini tadi saya ulangin lagi, saya itu lagi berada di kota Bogor. Lebih tepatnya ini di daerah mana sih? Daerah Ciapus ya? Ciapus. Oke. Dan sebenarnya enak banget ya, maksudnya suasananya. Buat nenangin otak gitu Pak. Beda dari Jakarta ya? Iya. Oh iya, lupa. Saya udah kenal sama mereka, tapi pasti kalian belum kenal kan? Kalau yang ini namanya siapa? Zulfikar, tapi gue biasanya manggilnya Bang Zul. Kalau yang sebelah sini? Kalau saya Jali aja, panggil Jali. Jali, gue yang Jali dong. Nah, jadi singkat cerita aja, saya mau menceritakan nih gimana sih saya bisa kenal sama mereka. Jadi mereka ini adalah teman dekat dari sahabat saya. Nah itu ketemunya di salah satu tempat ngopi karena emang kita suka ngopi gitu. Itu sekitar kita pertemuan itu baru berapa kali sih? Tiga kali. 2-3 kali lah ya gitu. Pertama memang karena nongkrong itu tuh buat ngomongin konsep video yang selanjutnya gitu. Nah kebetulan mereka ini waktu itu datanglah gitu ya, berkunjung lah gitu, hanya karena waktu itu diundang juga sih. Oh diundang juga sama itu. Nah akhirnya kita ngobrolin, pertama sih kita ngobrolin konsep dulu sampai akhirnya ada lah kayak sebenarnya kayak celetukan gitu sih kalau menurut gue. Kayak misalnya Ceplosan apa gimana? kenapa lo nggak bikin yang benerannya aja sih? Iya, Bener gak? betul. Kenapa sih nggak bikin yang benerannya aja gitu? Mungkin pada tahu lah ya benerannya seperti apa kalau udah ngeliat video sebelumnya. Tapi kalau misalkan belum, Coba lihat dulu. Biar tahu gitu. Coba lihat dulu video sebelumnya. Sebenarnya kemarin-kemarin kan kayak sharing-sharing aja ya. Iya. Aduh kayaknya nih pusing banget karena dengan rutinitas sehari-hari kerja. Kebetulan nih teman-teman yang ada di sini nih yang pada ikut kok di belakang kamera ini, kita tuh pada pekerja semua sebenarnya. Cuman kayak ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda nih gitu. Apa ya, pengen bikin sesuatu gitu maksudnya. Untuk sebenarnya kepuasan sendiri sih awalnya. Gitu. Kalau menurut Bang Zul atau Jali mungkin sebenarnya dari rutinitas itu tuh apa sih yang perlu untuk kayak refresh otak gitu ya. Otak gitu. Kayak karena akibat rutinitas sehari-hari kita yang tiap hari ketemunya polusi lah, tiap hari ketemunya mikirin kerjaan apa macet segala macam gitu ya. Salah satunya buat saya sendiri ya, selain kita refreshing buat raga kita nih refreshing nih ya, kita entah ke satu lokasi yang buat kita adem gitu, merasa tenang, merasa nyaman. Tapi di situ juga kita harus yang namanya refreshing batin. Kita juga manusia gitu. Kadang tuh duit nggak cukup, nggak bisa membeli segalanya. Nggak bisa membeli semuanya gitu. Kayak ada something yang hilang gitu. Sebenarnya nggak munafik sih, kerja pasti untuk duniawi gitu, tapi harus kita sadarin yang namanya ibaratnya wah gue butuh piknik nih, itu emang perlu gitu. Itu butuh keseimbangan. Nah di tempat ngopi itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya sih dari gue gitu kayak ngelihat dari sisi Bang Zul ya. Jadi kita
ada obrolan, kenapa nggak dibikin serius aja sih gitu. Serius dalam arti di sini adalah membicarakan tetangga kita di alam yang berbeda gitu. Tapi berjalan seiringan sama kita gitu. Sebenarnya ada ketakutan, itu wajar gak sih? Wajar, Itu manusiawi. Rasa takut itu pasti ada. Karena kita tuh ya manusia gitu loh. Manusia pasti punya rasa takut. Betul. Cuman kan yang bisa ngontrol semuanya ya balik lagi sama diri kitanya masing-masing. Iya. Berusaha menenangkan untuk ya udah, kita kan namanya sama-sama makhluk, kita makhluk paling sempurna. Manusia itu makhluk paling Makhluk sempurna. ciptaan Allah paling sempurna Yang di paling sempurna. makhluk lain. Di antara makhluk-makhluk yang lain gitu. Dan waktu itu kayak gue sih saya pencitraan banget di depan kamera ngomongnya saya. Jadi saya itu sebenarnya mendengar cerita Bang Zul dan Bang Jali dari pengalamannya dalam dunia yang lain atau tetangga kita lah gitu, dari temen gue itu gitu. Nah menurut teman gue itu adalah kalau misalnya mau dibikin yang beneran, gue ada rekomendasi nih yang mereka istilahnya ngerti lah atau tahu lah ya sebutannya. Iya, dibilang ngerti ya, nggak ngerti-ngerti amat. Dibilang tahu juga nggak tahu-tahu amat. Jadi menurut gue pribadi ya, karena kita ini manusia itu hidupnya berdampingan, selalu berdampingan. Baik siang, malam, pagi, sore, kapan waktu itu pasti ada. Dan tidak mungkin tidak ada. Dan mereka juga beraktivitas ya layaknya seperti kita gitu loh. Dia punya kehidupan sendiri, dia punya pekerjaan sendiri, apa segala macam itu. Iya, tujuan. Iya. Intinya sih punya tujuan sendiri. Dia punya masing-masing gitu loh. Kita juga punya masing-masing. Kita punya kesibukan masing-masing, dia punya kesibukan masing-masing, seperti itu. Iya. Jadi ada yang nonton selain kita nih. Ya ada. Ada ya. Ada. Oh iya. Ini seru banget nih. Pembicaraan yang kemarin ingat gak? Yang mana tuh? Yang itu yang masalah teman. Oh, teman dalam Ya. dunia yang berbeda Iya, gitu maksudnya. teman istimewa lah. Gitu. Hmm. Itu seru tuh. Mau ingin tahu Iya, lebih lanjut mau maksudnya lah, makanya itu, gitu. gitu kan. Gue datang ke sini tuh karena Oh, itu, seperti karena gue itu. pengen tahu gitu untuk mengenai hal itu gitu. Kalau memang mau tahu nantilah. Itu ada waktunya, ada mungkin tempatnya juga nggak di sini ya. Nggak di sini ya. Nggak di sini, nanti ada di rumah aja kita. Di rumah Bang Zul nih. Iya, buat Wih, asik. itunya di rumah lah ya, buat tahu lebih lanjut gimana. Oke. Kita di rumah aja nanti. Ada makanannya? Wih, banyak. Lapar nih Belum. soalnya perjalanan jauh. Kita pulang kita makan. Oke. Namanya Mas Yoga. Lain. Oh, ini rumahnya. Jadi ini di sini biar kelihatan ini rumahnya Bang Zul. Kita nyampe udah mau maghrib ya. Gue boleh numpang Ya kita mandi gitu ya. istirahat dulu kita buat mandi ya, relax. Biar Ya. capek perjalanan tuh hilang dulu deh gitu ya kan. Ya betul. Jadi istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian udah lihat video kita sebelumnya, tadi kan kita udah diajak jalan-jalan nih ke salah satu kota di daerah Bogor oleh Bang Jul dan Jali, sambil ngobrol-ngobrol santai sih, membicarakan banyak aspek kehidupan. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Kita sempat ngebahas tentang teman istimewa. Gak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung aja nih, kita panggilkan
mereka. Hey. Let's go. Harus salaman lagi kan tadi udah salaman kan. Iya. Terus kalau udah salah nggak lama salaman lagi sama gue. Ya? Masih udah tau lah kalau yang ini kan udah tau nih kan tadi siang udah dijelasin kalau ini Bang Zul, kalau yang ini Jali. Nah tadi kan kita udah jalan-jalan kan ke tempat tadi tuh kita sebelum datang ke sini. Iya. Nah ada satu pembahasan yang menarik banget nih buat gue, yaitu tentang teman istimewa. Ya kan? Ingat kan? Betul. Lo tadi ngomong kayak gitu? Hmm. Nah di sini nih kita bakal bahas lebih dalam lagi apa sih teman istimewa tuh. Kira-kira Jali kan salah satu yang memiliki teman istimewa. Iya. Bisa diceritain nggak awal mulanya tuh kayak gimana sih sampai bisa punya teman istimewa? Ya, langsung jawab nih. Enggak, nanti aja sih, Oh, sejam atau 2 jam lagi sih. Ada kopi Oke, kan oke, sih. oke. Oke, jadi gini nih, Ah. cerita awal mulanya sih, ya mungkin yang bisa kegali, yang bisa nyadar itu baru-baru sekarang ini. Ya karena dulu mungkin karena kita masih kecil apa masih kanak-kanak itu belum bisa apa sih namanya itu belum bisa tahu lah apa sih yang ada di diri kita masing-masing itu belum tahu. Jadi ya paling sekitar SMP SMA lah itu mungkin udah agak ada tuh apa namanya bukti-bukti yang bermunculan secara tiba-tiba aja gitu. Berdasarkan yang lo alamin Iya, sekarang. betul. Itu kan emang dari keluarga ada apa namanya itu mungkin cekcok apa entah apa broken home lah gitu intinya. Nah dan itu dari kecil itu saya tinggal sama nenek. Oh sama Nah, nenek. iya, dan berasal tuh dari Sukabumi. Sukabumi. Namanya Kampung Cikidang. Cikidang. Iya, Cikidang Sukabumi. Orang tua? Orang tua yang cowok asli Sukabumi, Hmm. nah yang cewek dari Bogor. Oh, dari Cuma itu Bogor. sama-sama Sunda. Sama-sama Sunda ya. Terus? Nah dari situ yang saya ingat itu, ya kan di rumah itu tempat pengaji, perkumpulan anak-anak ngaji, dan saya mungkin salah satunya pengajarnya di situ kan. Oh ngajar juga? Ngajar juga, ngajarin anak-anak bantuin nenek. Hmm. Dan dari situ suatu ketika nenek itu secara bilang mungkin secara spontan apa nggak tahu tiba-tiba ya baca nih katanya buat bekal nanti. Nah gitu doang. Itu umur berapa kira-kira? Itu masih kecil. Oh, masih kecil banget lah ya. Iya. Masih SD kalau itu. SD berarti sekitar SD kan 7 atau tinggal- 8 tahun lah ya. Iya. Mungkin dari SD kan tinggal sama nenek. Nah SMP udah di Jakarta. Dari Jakarta sama Wak gitu. Nah dari situ ya mungkin saya nggak tahu kan itu untuk apa dan buat apa. Tapi ingatnya nenek itu ngomong kayak gitu. Buat jaga nanti, buat bekal nanti gitu doang. Ya udah akhirnya Dibaca lah. dibaca dah tiap sholat, katanya kan tiap sholat, Hmm. kalau enggak tiap sholat habis sholat gitu baca doa harus rutin gitu. Ya udah ya udah, berarti dilakuin lah, lakuin sampai sekarang, meskipun sholat jarang-jarang gitu kan ya, namanya masih muda bagaimana mungkin godaannya terlalu berat, ya tetapi tetap dijalanin dan akhirnya semakin kesini kehidupan saya tuh merasa kayak ada yang lain gitu. Nah tadi kan bilang dari kecil, terus dari nenek ya yang ngasih Dari ya. nenek. Katanya bilang untuk bekal. Hmm. Nah terus dijalanin sempat kayak nanya nggak bekal apaan sih gitu? Oh, Bertanya nggak? kalau itu nggak sampai sekarang pun saya nggak nanya. Sampai nggak nanya? Tapi nenek masih ada sampai sekarang. Kakek udah nggak ada, tapi nenek masih ada yang ngasih. Tapi nggak ada buat nyari tahu ke nenek itu nggak ada, karena itu biar mungkin nenek juga ngomong buat biar tahu sendiri apa gimana. Akhirnya ya timbul otomatis sendiri gitu, kita yang ngerasain sendiri, entah ada masalah apa akhirnya langsung bisa gitu selesai Nah tanpa orang bantuan keluarga ataupun teman gitu maksudnya. yang dirasain apa sih setelah Jali baca dari itu bisa dikategoriin amalan gitu nggak sih? Kan biasanya banyak orang yang nyebutnya tuh amalan gitu kan. Iya, itu biasa disebut sama teman atau kawan-kawan lah. Ya, itu emang biasa disebut dengan amalan. Amalan kan. Itu amalan yang memang sebenarnya ya
positif negatifnya itu tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya menyikapi itu gitu. Oke. Jadi mau dibawa kemana nih larinya gitu doang. Untuk amalan ya, karena ada juga tuh amalan yang kadang-kadang biar kerjaannya bagus kayak gitu Kan gimana, jadi balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Mau ngebawanya ke arah mana nih, negatif atau positif Oke. gitu dah. Lebih misalkan ada kan yang baca amalan jadi lebih tenang atau jadi malah gelisah atau badannya ngerasa panas atau apa, ngerasain kayak gitu nggak? Kalau yang pertama dia rasain sih nyaman, sebenarnya nyaman tuh kalau misalkan kita habis sholat terus habis baca doa itu jadi kayak merasa nyaman aja gitu, jadi kayak dibilang kayak gimana sih, susah sih dibilangnya, kayak apa sih tuh kayak namanya, Adem gitu, ya adem, terus juga pembawaannya jadi kayak kita tuh nggak santai, tenang. santai, tenang kayak jadi gitu. ngeliat orang tuh kayak pada happy gitu, dan nggak ada muka-muka yang kusut, nggak ngeliat orang tuh kayak ya Kusut udah, karena tenang aja. sering disetrika kali ya. Bisa jadi. Atau kelamaan enggak disetrika ya begitu jadinya kusut. Nah terus, nah boleh tahu nggak kamar istimewanya Jali tuh kayak gimana? Dari bentuknya mungkin bisa nggak kira-kira di share sama teman-teman? Kalau bentuk sih ya semacam apa sih namanya tuh, oh Jadi, dulu ini masih Eh, langsung Istighfar. 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 oh. Ya. Kalau bentuk Op. 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 nggak dipaksain. Op. 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 Op lu. Op lu. Op. kalau bentuk Ya udah enggak usah. Boleh paksain. Istighfar. Maaf ya, aku menanyakan itu. Gak apa-apa, jadi nggak bisa dipaksain. Istighfar. enggak, Gak apa-apa. mungkin kalau ini kak, maaf, Tarik nafas dulu. Tarik Santai nafas dulu. dulu. Santai. Tunggu timingnya. Buat intermezzo aja. Tunggu timing. Tadi kita sempat sebelum tag video ini tadi kita sempat sholat Isya bareng-bareng, dan masya Allah banget si Jali ini baca ayatnya tuh bagus banget. terima kasih dah. Kita yang gue salut Mungkin sih. Karena gini Jali, kalau gue berpikirannya adalah zaman anak sekarang ini, apalagi kan usia lo kan masih terhitung muda ya. Umur berapa sih Jali? Kurang lebih. kurang lebihnya Nah, 24, karena tuh di akte tuh Oh, kayak gitu. oke. Jadi kalau di akte Kalau di akte ya tahun oke sama, tahunnya sama, cuman tanggal bulan gitu. tanggal bulannya berbeda. Sama KTP yang sekarang saya bikin. Kalau KTP Kalau lebih muda nih pasti ini. enggak sama KTP Sama cuman beda, kayak tanggal dan bulannya aja ya. mungkin. Oke. Kita minum dulu kali ya. ya minum santai-santai. Santai. Kasih kesini. Seperti nama Kasih. channel kita, Kefifan ya nggak sih? Ngopi. Obrolannya sekarang nggak terlalu fun ya, nggak biar relax coy. Ngopi. Iya silakan. Jadi ini basically-nya memang kita ini sering nongkrong di
tempat ngopi. Sering banyak ngobrol-ngobrol di tempat kopi ya. Tuh. Alhamdulillahnya sih kalau gue ngerasain sekarang nggak terlalu seberat yang waktu itu kita pernah cerita. Cuman nggak tahu kenapa ya, apa karena posisi duduknya di sebelah sini. Gue nggak tahu sih. Cuman kalau yang waktu kemarin nih sebelumnya gue sih sempat ngobrol santai juga sih. Cuman memang kalau yang gue rasain tuh kemarin gue kayak ngerasa kayak ada ditekan banget gitu. Tapi kalau sekarang ini kayaknya terpusatnya ke Jali ya. Tadi Jali sadar nggak? Ada yang Iya. sadar. Iya. Kalau yang Saya mau sebenarnya tuh saya mau nyebutin. Tapi Saya ditahan. udah kepikir, maksudnya udah ke bentuk lah yang mau sebutin itu apa. Itu Kayak gitu. ketika dibentuk pas. Pas ya udah. Nggak apa-apa. Enggak, Istighfar. maksudnya Ayo cepat. Nggak, maksudnya kejadian yang akhirnya teman terdekat tuh tahu gitu kalau Jali ini tuh punya sesuatu gitu. nah saat itu ada suatu peristiwa atau kejadian yang apa ya, maksudnya itu udah nggak, saya juga sebenarnya nggak bisa ngejelasin sih, soalnya Lo nggak sadar ya ibaratnya gitu. ibaratnya kayak gitulah, Apa namanya? hanya dia yang bisa menilai sama yang lain gitu yang ada di situ. Kalau saya sendiri mungkin ya saya nggak ngerti saya Mungkin kenapa. Bang Zul bisa ngejelasin kejadiannya itu seperti apa gitu. Nanti biar Jali ada kayak nambahin atau ngerasainnya seperti apa gitu. Gini, kalau yang saya lihat gitu ya, pada saat itu dia datang memang dalam keadaan gundah gulana. Kalau lagi ada masalah gitu. Mungkin karena dia juga kan nggak bercerita pada saat itu gitu. Dia datang entah apa yang dia rasa gitu ya. Kita lagi main senang, kita lagi ngopi santai gitu kan. Kita lagi main gitar santai tiba-tiba ya sudah gitu. Begitu kejadian ya begitu cepat gitu, tatak, benar-benar Cepat kilat. iya, benar-benar udah kayak serat gitu doang udah tek jadi udah di situ udah mulai keadaan udah mulai semrawut situ. Itu enggak, maksudnya pas datang langsung berubah gitu Oh, atau tidak. ada, Kita ada, sempat- ada kronologisnya dulu nggak? Enggak, Kayak ngobrol-ngobrol. kita ngobrol-ngobrol santai ngobrol gitu santai. loh, ngobrol santai, kita ngopi ya kan, kita ngopi-ngopi, kita main gitar sambil di kosan Diana ini emang kita lagi apa ya, beberes lah gitu loh. Lagi ngecat, Lagi ya. ngecat, Pindahan ya? pindahan kamar Ya, gitu loh. oke. Ceritanya sih mau bantu juga, Iya. gitu, mau bantu ngecat. Bukan ngebantu malah berantakin sebenarnya. Terus gimana? Ya kan, pada saat itu udah tuh kejadian udah begitu doang tuh ya kan. Akhirnya sampai itulah, gue bilang ini anak kenapa, sampai saya timbul pertanyaan sendiri, ini anak kenapa gitu. Itu posisinya Bang Zul belum tahu ya? Oh, Belum, saya nggak belum tahu, ada yang tahu. saya nggak tahu, Belum ada. nggak ada yang tahu, itu Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang pokoknya tahu. di situ ya. Oke. Semua anak itu nggak ada yang tahu. Terus Anak kenapa? Kok nyariinnya gue, gitu. nyarinya Bang Zul. Kok nyariinnya Oh, gue? nggak nyari aku. Nyariinnya gue. Jangan deh. Kan kamu udah punya yang lain. Pada saat itu tapi, Pada saat itu. sekarang enggak katanya. Itu juga belum kenal kita. Iya benar. Terus Ya kan pada saat itu, jadi emang kenapa nyariin gue nih ya kan, gue bilang ada apa nih? Oh tapi ini bukan Jali yang gue tahu nih gitu loh. yang Bang Zul tahu yang Bang Zul tahu Jali orangnya kayak gimana sebelum kejadian itu? Dia kayak Tekilan. kita kayak pada umumnya lah anak-anak seusia dia gitu loh ya, sering ngocol lah, pokoknya humoris abis. Jali tuh humoris abis sebenarnya, asli Banget, ngocol banget. asli humoris abis. Kalau di kamera bisa tadi kita rekam lah Iya, ya. tuh kejadian tuh luar biasa tuh, gue sampai capek, rahang aja capek, rahang itu capek Benar, buat ya. ketawa. Benar. Cuma sampai udah kagak ada tenaga gue buat ngetawain lu tuh udah gak ada. Terus Itu pada saat itu kan udah gitu, yang gue tahu emang ya si Jali beginilah orangnya, takilan apa segala macam, kita pintar macam ya ngerasain sendiri kan. Iya. Beda banget. Beberapa kali ketemu sama Jali, yang sekarang kan
tahu nih Jali ini seperti apa sekarang kan gitu loh. Akhirnya tahu. Akhirnya tahu kan, Jali tuh orangnya tuh sebenarnya konyol, kocak segala macam Hmm. ABCD. Itulah Jali. Nah pas pada saat kejadian itu, lah ini bukan Jali. Dia bersikap seperti apa saat itu? Macan. Itu ya waktu itu. Iya, iya. Kejadian Gimana tuh? Iya. itu mungkin saya itu lagi pas saya jadi imam langsung sendiri gitu Wow. maksudnya. Kejadiannya ya itu emang lagi ngadain jalan-jalan katanya. Jalan-jalan. Jalan-jalan dari kerjaan. Oh, dari kerjaan. Lagi liburan dah ceritanya. Oh, oke. Terus Suatu waktu itu di daerah ke mana tuh liburannya? Bogor. Daerah Bogor juga. Bogor dari Ciapus. Ya, Ciapus. Curug Nangka ya? Iya, Curug Nangka. Oke. Terus? Dan waktu itu ya kejadiannya bukan di pilanya sih sebenarnya. Bukan di pilanya. Kita ngadain acara di pila tuh alhamdulillah lancar-lancar. Nggak ada gangguan dari luar, nggak ada. Pokoknya nggak ada yang ganggu lah. Lancar pokoknya. Dan keesokan harinya kita mau pulang ke Jakarta karena hujan deras. Terjebak hujan Iya, gitu loh terjebak ceritanya. Oh, berhenti. Jadi Iya. Berhenti bukan di sana pas sih. berangkat tapi pas pulang. Pas Pulang. pulang. Pas pulang. Oke. Pas pulang waktu itu Kejebak hujan. Terus akhirnya mampir ke rumah Bang Ju karena deket dari tempat kita neduh awalnya gitu. for your info rumahnya yang ini. Rumah Bang Ju nih, rumah Bang Ju sendiri. Nah, terus berarti kejadiannya di sini ya? Di berarti? sini. Oke. Terus Ya waktu itu lagi lagi sholat jadi imam. Sholat Gitu. Isya ya? Sholat berjamaah ya. Jadi sholat berjamaah bahkan itu jadi ibaratkan kayak suatu perkenalan juga bahwa ya sebangsat saya apa sejelek saya lah gitu ibaratnya bahasanya bisa jadi imam gitu maksudnya. Saya juga dipaksa-paksa itu padahal kan ada Bang Jul yang lebih tua juga yang lebih Lebih ngerti tua, juga. iya. Iya, tanda kutip lah udah dari dia melihat. dari dia Iya. dulu sama tadi ngomong tua bukan Oke gue. oke oke. Kamera nggak bisa bohong. Ditambahin sama dia. Oke, terus Ya itu ya udah oke. Mudah-mudahan saya bisa jadi imam. Ya udah waktu itu sholat berjamaah dan itu hampir berapa 20 ya nyampe nggak 20 orang kira-kira hampir 17 sampai 18 orang. Iya, 17 sekitar sampai 17 18 lah. orang lumayan banyak. Nah, oke lah saya itu Karena itu separuh udah ada yang pulang duluan siang. karena Pada besoknya saat- kerja. Oh. Karena ada yang ngejar shift malam kerja. Oh ya sih malam. Terus Gitu. Oh ya udah oke lah saya imam insya Allah udah dalam hati bisa lancar gitu jadi imam. Udah buat sholat ya udah alhamdulillah sholat selesai. Itu pas sholat juga udah ada emang sebenarnya Kak, udah ada kayak berasa apa ya gitu ya pokoknya ada tanda-tanda dalam kutip ya mungkin hanya saya yang bisa ngerasain ya meskipun orang nggak percaya tapi saya ngerasain sendiri gitu kayak tandanya apa? oh, kayak tanda satu yang pertama kayak merinding kayak pokoknya dari gerak-gerak tubuh itu udah kelihatan sebenarnya. Ibaratnya kayak udah salting gitu lah ya. Itu padahal lagi sholat lagi Hmm. menghadap sama Allah gitu lagi deket sama Allah ibaratnya lagi mohon sama Allah. Ada mungkin sholatnya selesai lah itu saya bisa nahan semuanya sholat selesai dan waktu doa itu saya juga doa tuh mimpin doa kan Mimpin doa. karena ya saya dipercaya buat baca doa juga. Nah udah saya baca doa terus itu ya mungkin kelanjutannya Bang Yo yang nyeritain soalnya saya kurang ngerti juga itu di situ apa kejadian apa yang terjadi. Bahkan saya juga sempet waktu sebelum itu nyadar sebelum ada dia keluar tuh saya nyadar sebenarnya. Bahkan saya udah nengok ya Bang ya, udah nengok minta izin sama yang punya rumah. Ya dia mau keluar apa gimana gitu seret dan akhirnya Jul nunduk oke kata Jul ya udah akhirnya ya begitu kejadian. Apa yang membuat lo harus nengok dulu ke apakah ini maksudnya ini tempat lo nih Bang soalnya gitu atau Bukan. gimana? Yang pertama sih saya keluarga gimana ya hormat pertama. Iya. Yang pertama itu hormat. Soalnya yang masalah yang sebelumnya juga saya tunduk juga sama dia gitu. Mungkin saya sih nggak bisa ngebaca ya orangnya, saya bukan paranormal bukan apa. Tapi Jadi lo saya kayak nggak punya bisa connecting batin juga gitu ya. saya juga nggak bisa ngebaca dia itu punya apa pegangannya apa saya juga kurang tahu, tapi saya bisa ngerasain gitu. Ternyata derajat dia tuh energi dia tuh lebih tinggi daripada saya gitu. Ibaratnya lebih jagoan, ibaratnya kalau berantem nih lebih jagoan Lebih satu jagoan, level di iya. atas lo gitu ya.
Ibaratkan begitu. Ibaratnya kan gitu kan. Bayangan. Ibaratkan. Biar Kalau misalkan yang logikanya, lainnya, ya. logikanya kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Meskipun menurut saya itu bukan gitu. Ada Makanya ada sisi lainnya. ada hal lain yang satu yang susah dijelaskan. dijelaskan sebenarnya gitu. Ibaratnya kalau filmnya kayak gitu. Terus Waktu itu- setelah lo izin nengok ke Bang Zul, terus ya oke silakan gitu. Apa yang terjadi saat itu? Dan juga ngizinin waktu itu ya. Apa tuh Ya yang udah, terjadi? saya lepasin dong karena saya sakit. Saya juga tuh berteriak. Waktu itu teriak kalau nggak salah. Gue minta tolong sakit. Gue bilang sakit nih, ini udah sakit nih juga, udah nahan, udah sakit gitu. Jadi lo ngerasain efek di badan lo itu tuh sakit Sakit gitu. awalnya sakit. Di daerah mana? Kalau ditahan. Kalau ditahan. Ini dari sini. Dari sini. Kalau kita sholat Ulu ya. hati. Kalau kita sholat kan harus jaga ini. Ini biar nggak ada yang ganggu nih. Biar Hmm. nggak ada yang ganggu, nggak ada yang masuk bisikan setan-setan gitu. Ini kita harus jaga ini. Hati. Bukan ulu hati. Apa sih namanya di sini? Iya. Iya ulu hati Ulu itu. hati kan, ulu Nah, hati. Di sini. yang oh, di paling situ sakit. yang paling sakit. Kayak mau gimana ya? Kayak berontak gitu kan. Kayak ada yang mau keluar gitu. Yang wujudin lah gitu doa. Dan saya juga sempet apa waktu itu ya teriak ya, gue sakit bang, gue bilang sakit nih lama-lama. Ya udah kata dia gitu kan, oke kata dia, oke akhirnya jadi lah gitu. Iya kan selain apa namanya, selain sholat juga harus menjaga hati kita dari gangguan bisikan setan lah, apa dari gangguan makhluk lain yang mengganggu kehusuan sholat kita. Karena kita disunahkan menjaga di sini kan. Sama juga halnya kayak ya itu kayak mau misalkan kalau misalkan dipaksa Atau ada pemaksaan ya buat pemaksaan buat keluar. nunjukin dia nih gue mau kayak ibaratnya kesombongan, Buat- ibaratnya kesombongan misalkan kayak gitu. Ibaratnya kayak dipaksa buat keluar, nah itu berasanya memberasa banget sakitnya di sini benar sakitnya. sakitnya di sini. Kalau emang yang punya mungkin ngerasain lah. Seperti saya juga ngerasain. Di sini deket ulu hati. Ulu ya? hati. Namanya ulu hati. Namanya ulu hati. Kenalan dulu, makanya kalau sebelum nunjuk tuh kenalan dulu. Ini Iya. tuh namanya ulu hati. Ulu hati, Ulu hati. betul. Oke. Sakitnya itu seperti apa? Nah, Seperti sakitnya itu kayak- Bisa seperti apa? dideskripsikan. Ya, sebenarnya seperti apa sih namanya ya? Sakit itu nggak bisa sih sebenarnya kalau dijelasin itu nggak bisa. Itu hanya di sini Hanya harus kita ngerasain, yang merasakan ya. Betul. Gitu. Kalau ibaratnya kayak ketonjok gitu. Oh masih mending ketonjok. Masih mending Masih tuh. mending ketonjok. Itu jadi berkali-kali lipat gitu sih. Iya, ibaratnya kayak ini contohnya gini nih. Kemarin ada kejadian kayak di rumah Bang Jul yang itu nggak secara dipaksa buat gua ya. Yang di sini yang lagi itu lagi keadaan suci, alhamdulillah lagi sholat, jadi imam bahkan lagi doa itu sama Allah. Dan saat itu dia emang mau kuat sendiri ya, mau kuat sendiri. Itu sakitnya emang karena saya yang nahan, soalnya di situ emang lagi posisi lagi rame. Satu, yang kedua juga itu apa ya, malu Nggak juga. pengen orang tahu. Dia nggak pengen orang tahu, dia takutnya sampai gini tanda kutip lah. Karena kan nggak semua orang ngerti masalah kayak gini. Betul. Nah habis itu udah nahan berusaha nahan, dan pada saat doa emang waktu itu udah saking sakitnya ulu hati ya hati ini karena nahan itu ya saya nyerah dong akhirnya dong daripada dipaksa terus. Dan akhirnya waktu itu saya izin ke Bang Jul, bilang Bang gimana kalau kata Bang Jul ya oke katanya, kata dia oke, karena gue Apa percaya gitu ibaratnya udah ibaratnya nggak nggak apa-apa apa-apa. gitu. Dan gue gimana ya kayak ibaratnya kayak apa sih namanya, Kayak anak ke orang tua ada gitu. ya gue minta izin ibaratnya kayak gitu. Dan akhirnya ya udah gue lepasin dong habis itu. Dan setelah itu ya akibatnya ya kalau ditahan-tahan itu gitu, ada yang tertahan di sini nggak bisa masuk ke perut, akhirnya keluar dan itu muntah. Dan itu kalau misalkan paksaan tuh seperti itu, kalau dipaksa itu bakal pokoknya kayak bukan kesurupan aja sih yang kayak gitu, kita aja yang nahan dia mau keluar gitu, maksudnya pasti ada rasa sakit. Bedanya lagi sama kalau benar-benar dipaksa keluar itu kadang-kadang dia nolak, Kalau maksudnya lagi Dia nggak- dipaksa biasa gitu kita- kan niatin gitu maksudnya. kayak kesombongan, kayak mau nunjukin. Oke. Iya, itu kesombongan itu kan sama aja kita maksa dia buat kuat. Karena di situ nggak bisa. Itu nggak bisa. Bisa, cuma kitanya harus benar-benar mental juga. Maksudnya ya, harus benar-benar kita kuat juga. Oke, untuk meyakini diri sendiri dulu dah gitu, ibarat kasarnya. Tapi kadang-kadang ada yang begini Bang. Kadang-kadang ada yang kalau misalkan buat kesombongan dia malah nggak mau. Iya, Malah memang meskipun ada. apapun kita Ada. kuatnya, dia nggak Segimana mau. kita ininya, dia Nggak mau kuat. malah balik
Nolak udah ya? gue bakal ngejauh dari lo Iya. kalau lo terus-terusan seperti ini. Nah, Gitu. meskipun gue udah siap nih buat sakit nih, buat unjuk gigi deh ke orang itu, nggak bisa. biar lo pada tahu nih gitu. Iya, itu buat kesombongan tuh nggak bisa. Kesombongan, oke. Berarti itu ada titik positifnya ya ibaratnya. Ya, karena memang nggak yang tadi kita bahas gitu loh, nggak melulu ini tuh negatif. Iya betul. Itu karena di sini pasti ada sisi positifnya. Hmm. Gimana dan tergantung kitanya cara menyikapinya gimana. Tuh. Ibaratnya sih kita buat saling jaga aja lah, ya kan. Tuh. Saling menjaga satu sama lain Iya, ya betul. ibaratnya. Nah tadi itu sebenarnya kita sebelum tag video ini kita sempat break dulu ya tadi ya untuk menenangkan suasana hati dulu sih sebenarnya gitu. Karena ada yang kalang kabut. Ada yang Ada yang panik atas tuh namanya apa? Panik atas tuh namanya apa? Panik atas. Panik level atas tuh namanya apa? Parno. Parno. Ya udah kayak gitu dah intinya. Pasti Anda ngerti dong. Ini- Saya aja mencoba mengerti. Ibaratnya panik berat. Panik Oh, lah. panik berat. Panik ibaratnya panik. Was-was Ngomongnya. ya. Bukan was-was ya. Kalau was-was masih mending ya. Was mah itu CTP. Anda menyebutkan merek kita belum Oh, iya, endorse. betul. Jadi pas tadi kita break itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Nah ternyata ada part yang terlewat, ada cerita yang ternyata kita langsung skip gitu langsung, Iya. gitu kan. Nah apa tuh Jal tadi yang lo ceritain ke depan itu? Oh itu yang masalah apa namanya? Masalah-masalah yang masalah dari lucu ya. SMP gitu loh sebenarnya Iya, yang masalah. dari kita nggak ngerti Hmm. Sampai akhirnya mengetahui sendiri, ya. gitu. Apa tuh? jadi insya Allah gini nih, yang saya alami sendiri gitu ya. Hmm. Yang jujur saya alami sendiri dari SMP sih emang sebenarnya udah ada, dari SMP tuh udah ada tanda-tandanya kayak orang nggak dimengerti gitu lah kalau bahasa manusia itu Susah diterima dengan bisa akal diterima dengan akal akal sehat. logika. Iya akal sehat kayak gitu. Akal sehat. Terus itu waktu kejadian tuh ya singkat aja deh, waktu pertama kali itu kan namanya anak sekolahan kadang-kadang kan suka geng-gengan yang pertama tuh, Wih. apalagi zaman-zaman tawuran tuh kan. Oh zaman-zaman tawuran Iya, ya. itu kan zaman-zaman. Oh. Pas banget waktu itu kita punya base camp itu di Kober. Kober itu Kober namanya situ? kuburan. Cipinang. Bukan, yang di Pondokopi. Oh, oke. Iya, Ah. dan saya juga sekolah di MAN sih, MAN 18. Terima kasih MAN 18. Jangan lupa endorse lah. Nah, melahirkan. Jangan lupa nonton. Jadi Terus Terima kasih MAN 18 Jakarta ya. Abis itu kan kita punya base camp, setiap pulang sekolah pokoknya nongkrong di situ ya. oh setiap pulang Dan- nongkrong tuh ya. Dan itu ada masalah. Awalnya sih masalah kecil ya kan, namanya anak sekolah masalah. Apa Itu tuh, masalah masih ingat futsal, masalah futsal. Masalah futsal. Main bola ya. Masalah main bola waktu itu dibawa keluar dong. Waktu itu dibawa keluar dan itu nongkrong itu kelas 3. Misalnya waktu itu gua kelas 3. Hmm. Kelas 3 di sini, di belah sini. Di warung di sini. Di tengah lah ibaratnya warung di tengah, saya di sebelah kanan, dia sebelah ujung gitu. Ah. Kelas 2-nya sebelah ujung. Waktu itu mungkin ada gesekan kali ya, nggak terima dia kalah apa gimana. Dan akhirnya tuh jadilah keributan situ kan, paku-paku. Nggak terima lah. Dan itu ibaratnya. perjanjian dulu, itu perjanjian. Dan itu perjanjian dulu di tempatnya di mana ngadain berantemnya. Oh. Namanya anak muda Oh, dong. kita ketemu ya di sini gitu. Iya gitu. Jadi Oke. tantang-tantangan gitu. Dan Hmm. oke, gue bilang kata itu oke. Dan akhirnya jadilah. Waktu itu kan ada namanya anak sekolah kan, ada yang bawa pulpen lah buat masuk. Pulpen. Iya, itu zaman-zamannya Heeh. kecil gitu maksudnya. Penggaris. Cerita-cerita aja ya. Ada yang bawa bambu lah, itu kan yang di situ aja pokoknya ada yang Pokoknya bawa sekelihatan batu lah. mata lah ya gitu. Ada yang bawa batu lah. Dan waktu itu uniknya ya gue nggak bawa apa-apa nih, spontan gue bilang tangan kosong aja. Waktu itu kan ada ya pokoknya kayak gitulah ibaratkan. Yang pertama itu ada yang apa namanya mancing kan tuh, mancing buat dia nyerang dulu biar sama-sama nyerang gitu. Ada yang ngata-ngatain lah apa. Dan pada saat itu emang spontan lari dong, Wih gitu ya. dan nggak Yang lain pakai ketinggalan. obat. Dan saat itu ya orang-orang pada lari, pada bawa bambu, pada bawa obat segala macam ya. Karena gue nggak bawa apa-apa, dah gue ngambil yang ada di situ. Yang kelihatan mata lo. Iya, dari situ gue ada namanya di Kober di kuburan ada batu nisan. Dan gue angkat, gue bawa lari. Dan gue Lo bawa masih inget namanya siapa enggak? enggak, itu kan namanya itu Kristen ya. Kristen di situ pokoknya gitulah, telah pulang ke rumah Itu? bapak di surga. Iya kan tulisannya begitu. Batu itu. Ih, batu Bukan, nisan. bukan yang papan kan? Bukan, kalau itu mah bambu. Ah. Kalau papan ini yang tiduran. Oh yang tiduran. Iya, yang batu nisan yang kayak ya segitu kan ada Batu bawah lagi. kepala doang, Iya, iya. batu kepala.
Itu nggak logika sih kalau menurut gue bisa diambil gitu sih. Bahkan teman-teman gue itu bahkan bilang, lu gila kali ya, itu kuat aja lu tukang kuli, jadi kata begitu ya. Ya gue juga gak nyadar. Jadi langsung lari langsung. Ya dan alhamdulillahnya ya waktu itu emang mungkin kalau misalkan ini gue di penjara juga bisa Kak, karena saat itu emang mau ya apa bisa namanya jadi lah gitu ya, bisa jadi menghilangkan nyawa orang ya. Iya bisa menghilangkan nyawa orang. Karena kan batu nisan Batu nisan untuk ya. kepala orang. Batu nisan bos diangkat. Kalau orang kan takutnya begitu. Tapi akhirnya Akhirnya ada penyelamat, mungkin Allah juga yang nyelamatin ya. Teman gue sendiri yang nendang, gue ditendang, apaan sih lu bawa pinang, gila kali gini ya, gitu kan bahasanya. Ya akhirnya ya udah gue jatuhin karena berat juga sih emang. Dia jatuh juga akhirnya. Gila, betul sama. Ya habis itu ngobrol-ngobrol habis itu sharing. Alhamdulillah nggak ada yang celaka, cuma pada banyak doang paling karena pada berantem gitu lah, namanya juga anak sekolah. Iya, namanya juga Ya, nah, itu anak-anak ya. ya. Itu pada cerita-cerita dong habis itu sambil ngerokok sambil ngopi itu pada cerita, lu gila kali batu nisan lu bawa lari katanya. Mereka serem juga kali, langsung batu nisan gitu kan. Iya, ya gue namanya juga Ya, biar emosi, sekalian gue bilang nggak tahu gitu. sekalian dikubur kali ya. Ya Allah, serem banget. Dan di situ ya anehnya gue belum kepikiran ke sana, belum kepikiran ke teman. Oke. Maksudnya ke teman yang ada di diri saya gitu maksudnya. Ya lama kelamaan tuh dari kejadian-kejadian tersebut ada lagi ya sampai waktu itu ini udah keadaan udah lepas sekolah ya, udah lulus sekolah baru dia nunjukin, karena emang bener-bener kalau udah lulus sekolah udah masa remaja gitu, jadi kayak ibaratnya gimana ya, kayak suruh nyari apa sih namanya, nyari apa sih ini lu hidup lu mau kemana gitu ibaratnya kayak gitu kan, Mencari pencarian jati diri ya. Ya, ibaratnya kayak gitu, benar. Ibaratnya Mau kayak mau gitu, ya. jadi apa gitu Iya. setelah lulus gitu. Dan akhirnya baru beberapa bulan itu waktu itu ijazah pun bahkan belum diambil, tapi gue udah bisa sendiri, udah ngontrak karena kan posisi keluarga juga broken home, kagak enak tinggal sama materi gitu kan, materi. Akhirnya gue ngontrak sendiri tuh khusus dari bengkel juga. Habis itu ada kejadian waktu apa ya, mau tidur sampai tuh nggak bisa tidur sampai sampai sebelum subuh waktu itu. Malam dulu, udah malam kira-kira habis jam 12 lewat, jam 1 dah, jam 1 jam 2. Nah habis itu gue ngaji dulu dong, karena kenapa ini nggak bisa tidur gitu. Jadi lo memutuskan untuk ngaji Iya. saat itu, saat lo nggak bisa tidur. Kayak tuh ada apa namanya, terbayang-bayang kayak apa sih namanya, kayak apa sih ini maksudnya, ada di diri gue tuh apa gitu maksudnya. Gimana sih, kayak ada muka gue kok ngeliatnya ke dia gitu maksudnya kan. Kenapa, padahal sebelumnya nggak nonton ini nggak nonton itu, tapi tiba-tiba kok dia mau nunjukin gitu. Karena kamu lo mau ngaji kan ibaratnya gitu. Enggak, sebelum gue sebelumnya. mau ngaji, karena gue panik gue ngaji gitu. Sebelum dari situ kan apa namanya tuh, kayak ini tuh itu tuh gue lihat gue gitu maksud dia gitu kan, ini tuh gue maksud gue apa sih ya bahasanya ya, kayak gitulah ibaratnya dia mau nunjukin yang ada di diri gue tuh siapa. Dan akhirnya gue belum terima dong, gue nggak tahu apa ya. Habis itu ya gue ngaji dulu, ambil wudhu, mau ngaji karena nggak bisa tidur juga karena panik juga di situ kan, sendirian kan kontrakan ya. Habis ngaji selesai, berat gue nyoba tidur lagi, karena waktu sebelum subuh itu masih ada berapa jam gitu. Gue tidur lagi dan tidur pun nggak jadi tidur. Ada lagi dia lagi munculin lagi, katanya, lu kenapa, maksud terima gua ini, maksud kata dia gitu ibaratkan ya, kalau yang bahasa yang mengertinya gitu, menurut hati gue tuh begitu Kak. Jadi ini lu terima gua gitu, gua yang selama ini jadi jagain lu, gua gitu ibaratkan gitu ya. Semuanya sih Iya. susah jelasinnya. Kalau bahasa kita itu memang seperti mencoba buat ya lu nunjukin, lu mengerti, lu harus tahu yang selama ini ngedampingin lu gue, dan itu semua atas izin Allah, semuanya itu Allah yang mengizinkan ya, gitu. menghendaki. Atas semua apa yang lu minta, apa yang lu mau, apa yang lu yang dihajatkan selama ini itu loh.
berusaha buat kayak lu nggak sadar nih, lu masih nggak sadar gitu loh, gue ini yang tiap lu amarah, tiap lu emosi, tiap lu Iya. itu, tiap lu merasakan sedih, apa Emosional lah, iya, emosional batin, ini gue yang selalu ada, Yang selalu nemenin gitu ya. gue yang selalu nemenin lu, bukan kawan-kawan lu. Berusaha buat kayak nunjukin, tapi ya emang dasar nih bocah memang belum paham, belum mengerti pada saat itu. Dan gak ada yang mendampingi mungkin Iya. saat itu. Ya, karena memang dia merasa ya sudah, gue hidup sendiri, gue udah bisa hidup sendiri, gue udah bisa hidup mandiri gitu. Ya sudah gitu, akhirnya sampai terwujud, ya bukan mimpi tapi kayak Nyata itu bukan nyata, bahkan kayak ngaji gue buat langsung. merem aja Susah. itu susah. Kayak ini lu akuin gua gitu, maksud Iya. gua dia minta Terima dulu pengakuan. gue, Ah. baru lu bisa tidur. Kayak gitu ibaratnya Gitu. kayak gitu. Kalau bahasa manusianya itu, bahasa orang-orang normal lah, gitu loh. Iya, dan Seperti itu. dan akhirnya tuh gua di situ sempet bisa ngebayangin loh. Apa sih ini maksudnya? Pokoknya gua kadang-kadang kayak ngomong sendiri gitu, kayak ngomong sendiri kan. Iya gue bilang kayak gitu, iya gue bilang. Kayak gitu dia pokoknya kayak kalau orang nggak ngerti gue dibilang gila mungkin ya. Mungkin karena ngomong sendiri iya gitu. karena ngomong sendiri, tapi alhamdulillahnya gue di situ emang lagi sendiri, jadi nggak ada yang tahu. Nah hanya gue yang ngerasain sendiri, dan itu benar alhamdulillahnya gue bisa nerima dia ya ada diri gue ini siapa, dan akhirnya gue juga bisa menyingkronkan gitu, maksudnya bisa apa namanya tuh menyatukan ibaratnya bisa menyatukan dia di tempat di diri gue tuh. Iya oke, is oke lah, gue ngerti sekarang, gue paham, dan gue juga mikir-mikir flashback ke belakang itu ternyata di balik semua kejadian yang di bawah akal sehat itu ya, di luar akal sehat itu ternyata ada dia, kemungkinan besarnya ada dia, dan gue mungkin berterima kasih juga telah ngejagain gue gitu kan. Mudah-mudahan ya sampai ya mudah-mudahan bisa saling terus lah, saling ngejaga Saling gitu menjaga, saling melindungi gitu ya. Tapi balik di atas semua atas Izin dari Allah. Allah Subhanahu wa Betul. Ta'ala. Semua atas ridhonya Allah. Itu ya tadi part yang ketinggalannya ya. Hmm. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, Ya. gimana caranya lo mengkontrol itu saat teman istimewa lo ingin muncul? Muncul, Hmm, iya. Gimana? Tapi kalau misalkan masalah kontrol, ibaratnya lagi kan kita emosi nggak tahu dong lagi di mana aja, posisi Betul, apa aja, betul. ya kan? Terus sedih juga lagi apa aja, lagi ngapain aja nggak tahu. Gitu. Nah di saat kayak gitu kita juga ngeliat situasi. Kalau saya pribadi ngeliat situasi, misalkan kayak lagi ngumpul tuh kayak meskipun dia minta, kadang-kadang kitanya yang nolak, kitanya sendiri yang nolak gitu, ibaratnya ya jangan di sini, jangan di sini nggak enak, malu, takutnya jadi omongan bahan ya omongan orang kan. Nggak semua orang bisa nerimain gitu maksudnya, nggak semua orang bisa ngertiin kita itu siapa dan itu siapa gitu maksudnya. Ya akhirnya kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang bisa enggak, tergantung Dari kita berontaknya sendiri. dia. Iya, tergantung berontaknya dia juga sih kadang-kadang. Karena kan ya sebenarnya kayak ada sinkron dulu deh antara kita sama batin kita Iya, ini, benar. gitu loh. Kalau kita nolak itu susah buat tampil tuh susah, bahkan malah efeknya sakit. Jadinya Iya. sakit. Hmm. Nah ini mungkin pertanyaan gue agak ini sih, maksudnya kalau misalkan nih kontrol untuk cara misalkan orang yang kayak ini kan maksudnya ini beda sama sih gitu. Maksudnya tambahan aja sih kalau misalkan kontrol diri buat orang di sekitarnya atau mungkin kejadiannya sama orang lain yang jangan kemasukan kayak gitu-gitu tuh gimana? Kalau Tambahan nggak bisa kayak kontrol misalkan gimana? orang yang kayak kerasukan gitu atau yang sering dibilang apa ya, apa kesurupan kayak gitu ya, itu kan energi sebenarnya yang dari luar buat masuk ke dalam diri dia, yang kita pun nggak pernah tahu itu positif atau negatif. Ya kan energi itu buat pengontrolan diri kita sendiri ya. Kalau dari saya pribadi ya
lu sering istighfar, baca zikir, itu aja. Ibaratnya Ingat kita sampai tuh situ. siapa gitu. Karena Allah. kita itu semua ya dari tanah balik ke tanah. Karena siapapun itu dan bagaimanapun itu keadaannya, itu bakal gak ada yang bisa ngontrol. Kalau ketika emang, karena kan kita hidup benar-benar memang Berdampingan. bukan berdampingan. Kalau bahasa gue tuh memang kita tuh seiring sejalan gitu. Kita benar-benar kayak kita punya kehidupan kita masing-masing dan dia juga punya kehidupan masing-masing. Tapi ibaratnya kayak di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Di ruang yang sama. Di ruang yang sama. Dunia berbeda. Tapi Di dunianya berbeda. Gitu. Oke. Nah tadi kan sempat mungkin kalau teman-teman lihat tadi videonya pas gue menanyakan spesifikasinya tadi kita ada kepotong gitu, apakah tadi gue salah gitu maksudnya dari pertanyaan gue tadi tuh? Enggak sih, kalau masalah salah apa itu enggak, itu kan hak kakak juga buat nanya kan. Karena rasa ingin tahu kakak juga yang kakak bisa mengungkapkan kayak gitu karena rasa penasaran kakak juga ya. Mungkin saat tadi itu ya sayanya yang belum bisa Untuk menjawabnya ya, menceritakannya. Mungkin kalau misalnya sekarang ya insya Allah bisa. sekarang bisa. Oke. Bentuk maksudnya spesifikasi teman istimewanya Jali itu seperti apa sih? Teman istimewa yang ada di diri saya, yang ada di diri saya itu kayak ya terlalu dibikin bentuk itu kayak semacam apa sih namanya itu, semacam ya itu semacam kayak harimau kayak macan gitu, dan mukanya ya bukan mirip saya sih tapi kayak apa sih tuh, dia nyatu sama muka saya sih sebenarnya. Dia juga emang kayak ketarik-tarik nih muka saya juga kayak emang lagi ditarik-tarik, maksudnya kayak iya gue sama kayak lo gitu maksudnya. Gue iya gue ngerti. Iya gue juga ngerti. Maksud gue gitu. Cuma apa sih ya, dia sebenarnya dia kayak gitu. Dia berbentuk harimau gitu kan ya, kayak macan gitu. Dan kalau mukanya tuh nempel. Maaf nih kalau warna sih ya kayak apa, masih kayak biasa kayak binatang-binatang yang sering dilihat gitu. harimau biasa Iya. yang ada di TV-TV gitu. Warnanya Iya, maksudnya kayak coklat. Apa ada coklat sih kayak, iya ada coklatnya, ada total-totalnya gitu. ada enggak ada garis. Oh sorry, garis ya. Iya. Oke. Garis kayak putih hitam, ada putihnya dikit. Dan mukanya muka saya, bukan muka saya. Iya muka gua, oke muka gua. Iya. Iya, oke. Iya benar. Iya gua ngerti. Iya, maksud gua gitu. Muka ya sama, oke. Pokoknya mukanya ya itu dah pokoknya. Gue kalau misalnya muka ya iya emang sama. Ya orang mau ngapain orang 11-12? Iya, sama. Lu nolak? Hah? Enggak nolak. Terus? Gua nggak nolak, sama. Ya udah. Nah maksudnya iya gue ngerti. Iya, kayak kalau muka daripada pusing ya mewujudkan apa perdebatan antara muka, ya mukanya kalau dilihat dengan kaca mungkin ya, kalau ya gue yang ngeliat ya itu mukanya Jali yang gue lihat. Itu Jali. Itu Jali. Dan itu Jali.
ya. Dan gue juga nggak bisa ngebayangin mukanya. Dan lu nggak bakal bisa ngeraba, Mukanya. bahkan lu buat nyontek cari tahu aja itu susah. Lu sendiri Gue nggak bisa ngebayangin mukanya. gitu. Kalau buat spesifikasi lebih lanjut, katakan ukurannya seperti apa. Itu Ya. oke, gue sampai detail gue Gua apa? itu bisa. Sampai detail gue apa? Itu bisa. Kalau badan, cuma Itu kalau bisa. muka, Itu bisa. Kalau muka, dia ngaku oh gue, ya gue, Oke. dia ngaku. karena dia sudah Menjadi satu. jadi satu. Kalau ukuran, apakah seperti ukuran aslinya seperti harimau biasanya? Kalau ukuran badannya ya, Ya. kalau ukuran badannya kayak besar katanya dia kata gede besar, Iya, oke besar. besar, Besar. Kata dia, Memang oke, besar. besar, Terus aja nggak apa-apa. besar, dan belang, Lu jangan ngebantah apa yang dibilang. iya. Terus gue pengen lihat dulu nih. Jangan ngebantah apa yang dibilang. Oke. Ya, oren belang, ada putihnya, ada coklatnya, ada kayak gitu. Iya besar, oke besar, iya besar. Seberapa besar? Seberapa besar? Bisa pakai skala tinggi gitu, nggak tangannya mungkin jadi bisa Oh besar ya. besar Mana banget. ya? Kayak tahu ini nggak, aduh apa ya? Besar, iya besar, gue ngerti besar. Mencoba besar. buat menggambarkan seperti Mhm. apa gitu loh, Iya. besarnya. Gue lagi mengibaratkan ya. Selalu mengibaratkan gitu loh. Atau katakan oke, jika duduk selampukah atau semanakah gitu, atau ketika berdiri dia ada di atas Di atas pintu kah Heeh. gitu loh. Enggak dia kayak enggak gede gitu, enggak. Gue masih bisa ini. sama lo Masih bisa ke tingginya, badan, masih Sama- masih bisa. sama jali tingginya tinggian Kalau tinggi enggak, kalau kan dia begini ya otomatis ya. Iya. Maksudnya dia saat- dia saat- dia saat- saat berdiri dalam posisi Apa? posisi kebanyakan, Ya namanya bukan berdiri kaki dua tapi berdiri kaki empat. kaki empat ya. Kalau tinggi sih sejali enggak. enggak. Enggak, dia Dia masih masih segini. segede lah, tapi dia bilang gede. Iya, Gede. gede gede. segini kurang lebih. Kurang Kurang lebih gede. seperti itu. Memang gede ya besar Cuma gitu loh. kepalanya dari kepala gue nggak bisa. Iya, cuman Bisa. hanya bisa lihat dari sini, dari kata punduk ke Untuk apa belakang. dari leher. Iya, oke. Nah, Cukup, gitu ya. cukup. Spesifikasinya jelas kan ya? Itu yang menurut saya pribadi ya. Iya, Kalau misal pandangan orang saya nggak tahu mungkin. oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Pesan-pesannya buat teman-teman mungkin yang punya teman istimewa juga di rumah. Apa nih yang jadi mau sampein sama teman-teman? Mungkin Bang Zul juga nanti bisa tambahin pesan-pesannya apa. Ya kalau pesan-pesannya sih, ya jangan menganggap, yang pertama ya, jangan menganggap ini itu apa sih namanya, kayak buat kesombongan, yang buat kesombongan, buat pamer tuh nggak boleh sebenarnya. Itu cuma titipan, itu tuh salah satu titipan Allah juga gitu sebenarnya, titipan Allah juga yang diwariskan dari nenek moyang kita juga, bisa jadi entah dari itu amalan juga, entah emang kita nyari juga sendiri, itu sebenarnya ada segi positifnya, ada segi negatifnya juga. Ya, dari situ kita bisa apa ngembangin itu dengan sebenarnya yang bisa ngejaga itu yang diri sendiri Kak. Jadi yang bisa ngolah itu diri sendiri, kita maunya ke arah Kelah yang mana, Positif, apa positif. yang positif, apa yang Ya, negatif. betul. Berarti balik Iya. lagi ke Diri personalnya sendiri, masing-masing. Personal kita masing-masing. tapi Gitu. emang kalau menurut saya yang kayak yang teman istimewa yang ada di diri saya gitu, Ah, itu emang apa ya, ibaratnya kayak ya saya juga terima kasih juga buat udah jaga selama ini meskipun saya jauh dari keluarga, ibaratkan tinggal sendiri, dan
hanya dia mungkin selama ini cuma saya nggak ngeh, hanya dia mungkin selama ini yang jaga saya dari semua kesehatan, dari masalah, dari semua dah, bukan dari kehidupan saya sendiri. Dan itu atas izin Allah ya. Ada izin Allah. Semua itu bisa terjadi. Ya, dan jangan anggap, pokoknya yang pertama itu jangan anggap ini negatif menurut saya, karena itu yang kayak masalah seperti itu bukan hanya terjadi kepada saya gitu, maksudnya pasti Mungkin ada banyak yang orang lain lain gitu. yang ngerasain. Udah banyak. Mungkin ya. itu aja sih. Cuman jangan selalu berpikiran kalau ini tuh negatif. Betul. Jadi pikirkan dulu yang positif. Bahkan nanti buntutnya akan terus positif. Iya. Gitu. Mudah-mudahan. Ibaratnya kalau lu belum ngerti banget, jangan berpikiran yang jelek deh gitu. Iya. Berpikiran yang positif aja gitu. Ya, positif aja dulu, ya. Gimana biar ujungnya pun nantinya enak gitu loh. Kalau mau lari ke positif, kan gitu. Ada yang mau tambah lagi, Bang Zul? Cukup lah, penjelasan udah Oke. cukup buat saya. Oke, itu tadi udah ngobrol-ngobrol sama Jali, sama Bang Zul. Sebelumnya terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. waktunya, dan Terima kasih. ini tuh ibaratnya suatu hal yang nggak mudah sebenarnya untuk di-share, bener kan? Iya. Gitu. Karena kita udah ngelewatin banyak banget Tahap-tahap. pembicaraan dan tahap-tahapnya gitu, nggak langsung saat ini aja gitu. Dan balik lagi untuk hal yang di luar yang nggak bisa kita logikakan, itu balik lagi semuanya sudah semua atas izin dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan balik lagi semua itu bisa diatasi kalau kita memiliki iman dan keyakinan sama Sang Pencipta kita. Gitu aja. Dan semua yang terjadi di sini semuanya sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Kalau menurut gue tidak ada suatu hal yang kebetulan. Betul. Semua itu sudah Ada. Apa namanya? jadwalnya lah Ada. ibaratnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita dipertemukan. Mungkin ini jadi sebenarnya secara pribadi ini menjadi spiritual pribadi buat gue juga sebenarnya, mungkin sama teman-teman yang lain gitu. Dan saya juga pribadi nih minta maaf kalau misalnya ya ini bukan satu kesombongan maksudnya gitu Iya. ya, tapi ini tuh kita pengen sharing, pengen curhat, apa namanya itu kayak ngasih tahu lah gitu, ngasih tahu di situ ada bukan hanya negatif yang ada, tapi Iya. di situ Di sini tuh ada- sisinya nggak hanya negatif. ya, Dari masalahnya kayak dari semua yang ya pokoknya dari semua yang dialami gitu. semua yang dialamin sama Jali Nah, Iya. itu tidak itu bahkan menurut saya sendiri banyak Positifnya banyak. ya. Kalau menurut saya pribadi makanya tergantung dari kita menyikapinya. ya betul. Dan ingin seperti apa? Iya, itu lebih ke situlah. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah nonton. Kita akan bikin video yang lebih seru pastinya. Kalau misalnya Mudah-mudahan. diajak lagi, mau kan ya? Mudah-mudahan kalau ada umur ya. Nah, terus jangan lupa apa kalau yang udah nonton? Jangan tuh? lupa komen, Komen, subscribe, subscribe, and like. sampai kembung. Ya, terima kasih ya. Oke, thank you.